Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami mau menjelaskan tentang salah satu topik yang sering banget dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu dampak-dampak dari lunturnya integrasi nasional. Sebelumnya, integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses untuk mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, udah banyak sekali hal-hal yang timbul karena masyarakat tidak atau belum mengimplementasikan integrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja pada contoh yang pertama, yaitu konflik Sampit Madura. Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang terjadi pada tahun 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga migran Madura. Dampak dari konflik Sampit Madura ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian, lebih dari 100 warga Madura kehilangan tempat tinggal, dan sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya. Konflik ini terjadi karena suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Sebenarnya, program transmigrasi ditujukan untuk member. Dampak yang positif yaitu mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, perataan jumlah penduduk, dan membantu pengembangan perekonomian wilayah yang kurang kuat. Namun, program ini justru mengakibatkan perpecahan antar etnis di Indonesia. Beralih ke contoh kedua, masih dengan tragedi, tepatnya di daerah Wamena, Papua. Tragedi ini sering dinamakan sebagai tragedi Wamena. Tragedi Wamena merupakan konflik rasisme yang berujung kericuhan, pembakaran, dan suara tembakan. Kekacauan ini dipicu hoax yang beredar di masyarakat. Hoax itu menyebut ada seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis kepada muridnya, sehingga memicu kemarahan sejumlah warga. Aksi lempar batu, pembakaran bangunan, mulai dari rumah warga hingga kantor-kantor institusi, dan tembakan dari kepolisian sebagai upaya memukul mundur massa tidak bisa dihindarkan. Sebanyak 16 warga tewas dan 65 lainnya terluka. Atas kekacauan yang terjadi, masyarakat lain pun ketakutan dan memutuskan mengungsi ke kantor polisi, juga kodim terdekat. Para pengungsi pun mulai dilanda kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Hal ini dikarenakan tidak adanya toko yang buka di tengah situasi mencekam seperti itu. Mengatasi kericuhan ini, TNI dan Polri disiagakan untuk mengembalikan kondisi menjadi lebih kondusif. Oke, sepertinya sudah berat banget kedua materi di atas. Sekarang kami akan menjelaskan hal yang jauh lebih umum, yaitu gerakan separatis. Separatisme adalah gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah yang berada dalam suatu negara. Gerakan ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, contohnya adalah pengelolaan sumber daya yang kurang, perbedaan ideologi dan pemikiran, tidak meratanya faktor ekonomi, intimidasi dan rasisme, hingga faktor eksternal. Gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Penyebab separatisme pun menyebabkan konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang secara dekat. Nah, bagaimana rasanya? Kepala sudah mulai cenut-cenut ya? Tenang saja. Sekarang kami akan memaparkan solusi untuk ketiga contoh kasus di atas. Perlu diketahui juga, jika solusi ini adalah hasil dari brainstorming kami. Jika memang dirasa kurang pas, boleh banget untuk komen di bawah. Solusi untuk meningkatkan rasa berintegrasi yaitu 1. Menumbuhkan sikap tenggang rasa antar etnis. 2. Tidak berperilaku rasis terhadap sesama. 3. Menumbuhkan sikap saling menghargai antar etnis. 4. Bertindak adil kepada sesama.
5. Saling toleransi antar suku, agama, ras, dan golongan. 6. Tidak bertindak semena-mena atas kekuasaan yang dimiliki. Dan yang ketujuh, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat memecah integrasi nasional. Nah, selesai sudah pemaparan yang dijelaskan. Jika kalian kurang paham, bisa banget buat komen di bawah. Intinya, integrasi nasional adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap negara maupun daerah. Jangan sampai kita menghilangkan rasa integrasi dalam diri kita. Sekian dulu pemaparan dari kami. See you!